Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri atas 3, yaitu organ luar pria, organ dalam pria, dan fungsi organ reproduksi pria. Yang pertama, organ luar pria. Di sini, organ luar pria terbagi atas 2, yaitu penis dan skrotum. Yang pertama itu penis. Penis adalah alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan atau alat senggama dan juga sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Penis rata-rata berukuran sekitar 5-10 cm pada keadaan tidak ereksi dan 12-19 cm pada keadaan ereksi. Kondisi seperti kedinginan atau rasa cemas dapat membuat ukuran penis mengecil. Penis terdiri dari akar, menempel pada dinding perut, dan badan merupakan bagian tengah dari penis, dan glans penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Kulit penis tipis dan tidak berambut, kecuali dekat akar. Pada ujung penis terdapat pembesaran jaringan tempat corpus spongiosum, disebut glans penis. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Dasar glans penis disebut korona. Kulit yang menutupi glans disebut foreskin atau preputium. Pada beberapa negara, memilih kebiasaan membersihkan daerah sekitar preputium yang dikenal namanya dengan sunat. Pada pria yang tidak disunat atau sirkumsisi, preputium membentang mulai dari korona menutupi glans penis. Yang kedua itu skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Skrotum tersusun dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh. Skrotum terdiri atas 2, yaitu kantong skrotal. Setiap kantong skrotal berisi 1 testis tunggal, dipisahkan oleh septum internal. Otot dartos adalah lapisan serabut dalam fasia dasar yang berkontraksi untuk membentuk kerutan pada kulit skrotal sebagai respon terhadap udara dingin atau eksitasi seksual. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis karena untuk pembentukan sperma secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot kremaster pada dinding skrotum akan mengundur atau mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh dan suhunya menjadi lebih dingin, atau lebih dekat ke tubuh dan suhunya menjadi lebih hangat. Yang kedua itu organ dalam pria. Organ genitalia interna pria terdiri atas testis, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Yang pertama testis. Testis atau buah sakar merupakan organ dengan fungsi ganda. Selain sebagai penghasil spermatozoa, juga merupakan organ hormon endokrin. Testis berjumlah sepasang terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus, dan terletak di dalam skrotum. Testis berbentuk oval dengan panjang 4 cm sampai 5 cm atau setara dengan 1,5 inci sampai 2 inci dan berdiameter 2,5 cm atau 1 inci. Testis dibungkus oleh kapsul jaringan ikat yang disebut tumica albuginea, merentang ke arah dalam dan membagi testis menjadi sekitar 250 lobulus. Tempat berlangsungnya spermatogenesis terletak pada tunica seminiferus yang terlilit dalam lobulus sublobulus. Tubulus seminiferus ini apabila direntangkan dari ujung yang satu ke ujung yang lain berkurang lebih dari 200 meter. Pada dinding-dinding tubulus seminiferus terdapat bakal sperma yang disebut spermatogonia dengan jumlah kromosom diploid. Spermatogonia ini
akan berubah menjadi spermatozoa. Proses perubahan spermatogonium menjadi sperma atau spermatozoa terjadi melalui dua proses pembelahan sel yang berlangsung secara meiosis. Dengan demikian, setiap spermatogonium suatu saat akan menghasilkan 4 sel sperma. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada pria terdiri atas ductus epididymis, ductus efferens atau saluran sperma, vesicula seminalis atau kantung sperma, dan ductus ejaculatorius atau saluran pemancaran. Saluran-saluran tersebut saling berhubungan satu sama lain, membentuk satu kesatuan. Saluran reproduksi. Epididymis adalah tuba terlilit yang panjangnya mencapai 20 kaki atau 4 meter sampai 6 meter yang terletak di sepanjang sisi posterior testis. Bagian ini menerima sperma dari ductus efferens. Epididymis menyimpan sperma dan mampu mempertahankannya sampai 6 minggu. Selama 6 minggu tersebut akan menjadi motil, matur sempurna dan mampu melakukan fertilisasi. Selama eksitasi seksual, lapisan otot polos dalam dinding epididymal berkontraksi untuk mendorong sperma ke dalam ductus efferens kelenjar kelamin. Saluran-saluran kelamin dilengkapi oleh 3 macam kelenjar kelamin yang fungsinya menghasilkan sekret. Kelenjar-kelenjar yang melengkapi saluran kelamin itu terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar bulbouretral yang lebih dikenal sebagai kelenjar Koper. Ketiga kelenjar tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang jumlahnya sepasang, terletak di bagian atas dan bawah kandung kemih. Kelenjar ini sebagai penghasil semen yang terbesar, yaitu sekitar 60% dari volume total semen. Cairan yang dihasilkan kelenjar ini berwarna jernih, kental karena mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Cairan ini berperan sebagai makanan bagi sperma. Kelenjar bulbouretral yang disebut juga sebagai kelenjar Koper merupakan kelenjar yang menghasilkan lendir pelindung pada saat ejakulasi terjadi. Kelenjar ini bermuatan di pangkal uretra dan jumlahnya sepasang. Kelenjar prostat memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran kedua kelenjar kelamin lainnya. Sekret yang dihasilkan oleh kelenjar prostat berupa cairan encer yang menyerupai susu dan bersifat alkalis, sehingga dapat berperan sebagai penyeimbang atau buffer bagi keasaman residu urin di uretra dan derajat keasaman vagina. Cairan ini suatu saat akan berkumpul di uretra melalui saluran-saluran kecil. Yang terakhir, fungsi organ reproduksi pria. Reproduksi pria mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis adalah proses perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa yang berlangsung sekitar 64 hari atau lebih atau kurang 4 hari. Spermatogonia terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus. Spermatogonia berproliferasi melalui mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Setiap spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk 2 spermatosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua pada spermatosit sekunder menghasilkan 4 spermatid. Tahap akhir spermatogenesis adalah maturasi spermatid menjadi spermatozoa atau sperma. Panjang spermatozoa matur mencapai 60. Sperma matur memiliki 1 kepala, 1 badan, dan 1 flagellum atau ekor. Kepala berisi nukleus dan dilapisi akrosom atau tutup kepala yang mengandung enzim yang diperlukan untuk menembus ovum. Yang kedua,
Mekanisme ereksi penis. Ereksi adalah salah satu fungsi vaskular korpus cavernosum di bawah pengendalian susunan saraf otonom. Jika penis lunak, stimulus simpatis terhadap arterior penis menyebabkan kontriksi sebagian organ ini, sehingga aliran darah yang melalui penis tetap dan hanya sedikit darah yang masuk ke sinusoid cavernosum. Saat stimulasi mental atau seksual, stimulus parasimpatis menyebabkan vasodilatasi arterior yang memasuki penis. Lebih banyak darah yang memasuki vena dibandingkan yang dapat didrainase vena. Sinusoid corpus cavernosum berdistensi karena berisi darah dan menekan vena yang dikelilingi tunika albuginea non-distensi. Ejakulasi disertai orgasme merupakan titik kulminasi aksi seksual pada laki-laki. Semen diejeksikan melalui serangkaian semprotan impuls simpatis dari pusat refleks medula spinalis menjalar di sepanjang saraf spinal lumbal atau L1 dan L2 menuju organ genital dan menyebabkan kontraksi peristaltik dalam ductus testis, epididymis, dan ductus deferens. Yang ketiga, kuantitas dan komposisi. Semen volume ejakulasi berkisar antara 1 ml sampai 10 ml dengan rata-rata 3 ml. Semen terdiri dari 90% air dan mengandung 50 sampai 120 juta sperma per mililiter. Volume sperma mencapai 5% volume semen. Semen diejakulasi dalam bentuk cairan kental berwarna abu-abu kekuningan dengan pH 6,8 sampai 8,8. Cairan ini segera berkoagulasi setelah ejakulasi dan mencair dengan spontan dalam 15 sampai 20 menit. Bagian pertama ejakulasi mengandung spermatozoa, cairan epididymal, dan sekresi kelenjar prostat dan bulbouretral. Bagian terakhir ejakulasi berisi sekresi dari vesikel seminalis. Semen mengandung berbagai zat yang ada dalam plasma. Plasma darah juga mengandung zat tambahan seperti prostaglandin, enzim proteolitik, inhibitor enzim, vitamin, dan sejumlah hormon steroid serta gonadotropin dalam konsentrasi yang berbeda dengan yang ada di plasma darah. Serta keempat, pengaturan hormonal sistem reproduksi pria. Androgen utama yang diproduksi testis adalah testosteron. Testis juga mensekresi sedikit androstenedion, yaitu prekursor untuk estrogen pada laki-laki, dan dihidrotestosteron atau DHT yang penting untuk pertumbuhan pranatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Pada janin laki-laki, sekresi testosteron menyebabkan terjadinya diferensiasi ductus internal dan genitalia eksternal dan menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum selama 2 bulan. Terakhir gestari. Dalam lahir sampai pubertas, hanya sedikit atau bahkan tidak ada testosteron yang diproduksi. Saat pubertas dan setelahnya, testosteron bertanggung jawab atas perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder laki-laki yaitu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan genitalia laki-laki, bertanggung jawab atas pendistribusian rambut yang menjadi ciri khas laki-laki, pembesaran laring dan perpanjangan serta penebalan pita suara sehingga menghasilkan suara bernada rendah, meningkatkan ketebalan dan tekstur kulit serta mengakibatkan permukaan kulit menjadi gelap dan lebih kasar. Pubertas dipicu oleh peningkatan sekresi GnRH
GnRH dihambat melalui umpan balik negatif dari sejumlah kecil testosteron yang bersirkulasi sebelum pubertas. Saat pubertas, maturasi otak dan penurunan sensitivitas hipotalamus terhadap penghambatan testosteron menyebabkan peningkatan sekresi GnRH yang kemudian meningkatkan sekresi FSH dan LH di hipofisis. Ini mengakibatkan terjadinya spermatogenesis, produksi testosteron, dan pembentukan karakteristik seks sekunder pada laki-laki. Peningkatan kadar GnRH menyebabkan peningkatan sekresi FSH dan RH oleh kelenjar hipofisis anterior. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.